Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiana Putri dari kelas 96 SMP Negeri 1 Sindang Jaya. Kali ini saya akan membahas tentang mobilitas sosial. Dalam tema mobilitas sosial, kita akan memperbincangkan masalah 1. Pengertian mobilitas sosial, 2. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, 3. Faktor pendorong dan penghambat, 4. Saluran mobilitas sosial, dan 5. Dampak mobilitas sosial. Berikut ini adalah definisi mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Dan yang terakhir, seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Dan selanjutnya pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu Paul B. Horton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Kimball Young dan Raymond W. Mack. Mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antar individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dan kelompoknya. Yang ketiga, Anthony Giddens. Mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir, Horton dan Hunt. Mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Dan yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, maupun turun ke tingkat lebih rendah, social sinking. Yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas, social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah, social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Buddha Maris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Buddha Maris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Buddha Maris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena berbagai prestasinya, Buddha Maris Mendila diangkat menjadi kepala sekolah. Berikut itu adalah salah satu contoh mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Selanjutnya kasus 2.
Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan, usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini, Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Berikut itu adalah contoh mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Berikutnya adalah bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Dan yang kedua ada mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki orang tuanya. Dan selanjutnya, yang ketiga yaitu faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong. 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Faktor sosial. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor politik. Dan 6. Kemudahan dalam akses pendidikan. Dan faktor penghambat ada 2, yaitu 1. Kemiskinan dan 2. Diskriminasi. Dan ini penjelasannya. 1. Faktor struktural. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Umumnya, faktor ini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas. Struktur tertutup. Tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh, sistem kerajaan hanya mengizinkan keturunannya sebagai calon raja selanjutnya. Sistem kasta dalam agama Hindu. Kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Dan berikut struktur terbuka. Semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contoh, iklim demokrasi di Indonesia memberi kesempatan untuk meningkatkan status sosial. 2. Faktor individu. Monang pengusaha rumah Barbie. Dari pemungut bola menjadi pengusaha sukses. Monang pengusaha rumah Barbie miniatur rumah yang biasa digunakan anak-anak untuk boneka Barbie. Usaha lelaki asal Medan ini berhasil menembus beberapa pasar di kota-kota besar di Indonesia. Monang merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia yang hanya memiliki satu kaki memulai usaha dengan penuh kerja keras. Beberapa kali ia gagal, namun selalu punya semangat untuk bangun kembali. Sebelum menjadi pengusaha, ia lebih dulu berkarir sebagai atlet difabel, lalu menjadi pemungut bola di lapangan tenis. Monang pernah berjuang menjadi atlet difabel hingga akhirnya menjadi pengusaha rumah boneka. Kini Monang memiliki 5 pekerja dan usahanya semakin sukses. Kegigihan Monang perlu ditiru. Walaupun hanya memiliki satu kaki, Monang pantang menyerah hingga mencapai keberhasilan. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Yang kedua, ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Yang ketiga, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status.
Dan yang keempat, apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosialmu. Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tuamu. Dan selanjutnya ada jenis-jenis status sosial. Yang pertama yaitu ascribe status. Ascribe status adalah status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, dan golongan. Yang kedua, assign status. Assign status adalah status yang diperoleh seseorang di dalam masyarakat yang bukan dibawa dari lahir tetapi karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contoh, kepala suku, ketua adat, dan sesepuh. Dan yang terakhir, achieved status. Achieved status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya, seperti pendidikan dan pekerjaan. Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Kondisi politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Politik stabil, ekonomi maju, mobilitas meningkat. Yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Pendidikan sulit diakses, masyarakat pendidikan rendah, mobilitas susah berubah. Pendidikan mudah diakses, masyarakat pendidikan tinggi, dan mobilitas mudah berubah. 1. Kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. 2. Diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Yang keempat, yaitu saluran mobilitas sosial. 1. Pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sosial elevator perangkat yang mengangkat seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. 2. Organisasi ekonomi. Perusahaan pada umumnya memberikan kesempatan karir bagi seseorang secara luas. 3. Organisasi profesi. Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Dan yang terakhir, organisasi politik. Anggota parpol yang profesional dan punya dedikasi loyalitas akan mendapat status tinggi. Dan yang terakhir, dampak mobilitas sosial. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, social climbing, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping. Dampak positifnya itu mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, dan meningkatkan integrasi sosial. Dan dampak negatifnya, terjadinya konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Gangguan psikologis, gelisah karena turun jabatan, tidak mendapat apa yang diidam-idamkan, dan sebagainya yang menyebabkan stres. Demikianlah penjelasan tentang mobilitas sosial. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.